Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Badiati, NPM 0123 dari kelas manajemen 3B. Saya akan membuat video tutorial statistika untuk mahasiswa semester 5 manajemen sebagai persyaratan UAS dari mata kuliah statis. Langsung saja, mari kita simak videonya. Materi yang pertama yaitu analisis deskriptif. Cara membuatnya, yang pertama kita ketikkan nama, kemudian jenis kelamin atau JK, lalu pekerjaan, gaji, dan yang terakhir umur. Nah, untuk tipe ini yang bagian nama, ini kan masih numerik, lalu harus kita ganti ke string. Kemudian desimal kita nolkan semuanya. Lalu setelah itu di label jenis kelamin kita tuliskan jenis kelamin. Kemudian di bagian value kita masukkan jenis kelamin yang akan kita buat, yaitu value 1, labelnya laki-laki. Setelah itu kita ketik add. Kemudian value 2 dengan label perempuan. Setelahnya juga sama, kita ketik add. Kemudian ketika sudah selesai kita klik OK. Kemudian untuk pekerjaan, caranya hampir sama, yaitu value pertama untuk PNS, lalu add. Value kedua petani, dan caranya sama untuk seterusnya. Kemudian ketika semuanya sudah lengkap, kita klik OK. Setelah variabel view selesai, kita masuk ke data view. Di bagian nama ini kita ketikkan nama-nama. Contohnya seperti ini. Di sini saya memakai contoh 10 nama. Setelah itu kita masukkan jenis kelaminnya. Contohnya adalah Deandra. Deandra ini berjenis kelamin laki-laki, jadi kita ketikkan angka 1 di sini yang merupakan value dari jenis kelamin laki-laki. Dan kemudian untuk Jenny, karena Jenny ini perempuan, jadi kita ketikkan value untuk jenis kelamin perempuan adalah 2. Setelah pengisian kolom jenis kelamin selesai, maka kita memasuki pengisian kolom pekerjaan sesuai dengan value, bahwa untuk value 1 adalah PNS,
kemudian 2 untuk petani, lalu 3 untuk wira swasta, 1 untuk PNS, 2 untuk petani, 4 untuk mahasiswa, 3 wira swasta, 1 PNS, 2 petani, dan 2 lagi petani. Setelah itu kita masukkan gaji. Karena ini masih percobaan, maksudnya masih praktek, jadi saya masukkan random di sini. Gajinya ini bisa kita isi, kalau misalnya praktik langsung, gajinya ini ya harus kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan, harus sesuai fakta. Karena ini praktek, masih uji coba, jadinya bisa kita masukkan gajinya itu acak ya, sesuai keinginan kita. Kemudian di sini kita masukkan umur. Setelah semua data kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif yang dimulai dengan mengklik analyze, kemudian deskriptif statis, dan lalu kita pilih deskriptif. Nah, di bagian variabel ini kita masukkan umur, lalu baleni. Setelah semua data-data kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif. Caranya klik analyze, kemudian deskriptif statis, lalu deskriptif. Nah, di kotak variabel ini kita masukkan gaji, dan umur. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita mencari output yang kedua. Langkahnya masih sama. Analyze, kemudian deskriptif statis. Namun setelah itu kita pilih frekuensi. Nah, pada bagian variabel ini kita masukkan jenis kelamin dan pekerjaan. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Di sini saya akan langsung menjelaskan materi bab 4, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Saya sudah menyiapkan datanya, jadi akan langsung kita hitung. Caranya yaitu klik analyze, kemudian correlate, lalu pilih bivariate. Setelah itu kita masukkan X1 terlebih dahulu. Jadi langkahnya satu-satu ya.
Kita masukkan dulu yang X1.1 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita klik OK, maka akan muncul output yang seperti ini. Nah, setelah itu lanjut kita ganti memasukkan yang X2. Caranya juga sama seperti tadi. Analyze, correlate, bivariate. Nah, ya kalau langkah yang pertama tadi kan yang kita masukkan ke sini X1.1 sampai dengan motivasi atau X1. Nah, untuk yang kedua caranya juga sama. Dari tabel variabel ini yang sudah terisi yang langkah awal tadi, kita pindah dulu ke tabel yang kiri. Kemudian setelah itu mulai X2.1 sampai inovasi ini kita pindahkan ke tabel variabel. Lalu setelah itu klik OK, maka akan muncul output yang seperti ini. Namun ini untuk yang X2, begitupun sampai yang Y juga seperti itu, caranya sama. Lalu untuk menghitung R tabel, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita klik Analyze, kemudian Correlate, lalu kita pilih Bivariate. Setelah itu kita klik Paste. Kemudian di belakang X1.5 ini kita spasi dulu, lalu kita ketikkan kalimat with seperti itu. Setelah itu kita klik run, maka akan muncul. Setelah itu kita klik run, lalu selection, maka akan muncul output yang seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu klik Analyze, lalu Scale, kemudian Reliability Analyze, kita klik. Nah, ini kita mulai X1 sampai dengan motivasi ini kita pindah dulu ke kotak item. Setelah itu kita ketik statistik, lalu kita centang scale if item delete, lalu kita klik continue, OK. Nah, maka akan muncul data output seperti ini. Kemudian untuk menghitung X2.2 sampai dengan Y, caranya juga sama seperti X1.1 tadi, yaitu Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis. Nah, ini kita kembalikan dulu ke kotak yang kiri, kemudian kita ganti, kemudian kotak yang kanan ini kita ganti X2.2 sampai dengan X2 atau inovasi. Begitupun untuk Y juga seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir dari materi bab 4 ini, yaitu uji reliabilitas. Yang pertama klik Analyze, lalu Scale, kemudian Reliability Analyze. Setelah itu itemnya kita masukkan satu-satu. Ini mulai dari X1 dulu. Kemudian nanti X2 nya juga sama, satu kelompok
itu dimasukkan satu-satu dulu, jadi tidak semuanya. Kemudian setelah itu kita klik OK, maka akan muncul output yang seperti ini. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu regresi linier. Datanya masih sama ya teman-teman. Langkahnya yaitu kita klik analyze, kemudian regression, lalu kita pilih linear. Nah, kita masukkan kinerja ke dependent, kemudian motivasi ke independen, inovasi juga ke independen. Setelah itu kita klik statistik, kemudian kita centang collinearity diagnosis dan juga Durbin Watson. Setelah itu kita klik continue, maka selanjutnya kita klik plot, kemudian untuk Y kita pilih yang SRESID, kemudian untuk yang X kita pilih yang ZPRED. Kita klik ke X, kemudian setelah itu kita centang normal probability plot. Nah, apabila kita juga ingin mengetahui histogram, maka kita centang juga histogramnya, lalu kita klik continue, lalu OK, maka akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Ini dari awal regresi linear sampai ke diagram dan juga sampai ke dependent variable kinerja. Kurang lebih seperti ini ya outputnya teman-teman. Sekian langkah-langkah statistik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.